Dia menyadari bahwa itu panggilan Allah dan itu akan terwujud dengan niat dan azam yang kuat. Kalau tidak, ya susah juga. Kita harus ingat bahwa Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi akan memampukan orang yang terpilih. Ya, itu kuncinya itu. Tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpilih. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi jadi niat yang kuat itulah yang akan Allah akan membantu kita ini kemauan ya Pak. Kemudian yang kedua, setelah niat itu sebenarnya haji ini melatih yang dituntut dari kita itu kesabaran. Kita diminta bersabar. Bapak tidak tanggal berapa Pak ya? 20 dari Jogja, 21 dari Jakarta. 20 reguler Pak. Oh jelas. Saya baru mau cerita kalau reguler itu memang kesabarannya banyak Pak. Saya nggak tahu Pak. Tidak perlu sabar. Saya memang tidak plus dari dulu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Setelah itu kan terus tarwiyah kemana? Ke Mina, Arafah. Nah di tarwiyah itu Pak Bu. Hilang. Iya. Di kamar mandi kan pakai sabuk itu ya. Jatuh kelompok masuk ke WC. Kemelinti sedikit hilang. Padahal sana kan biasanya gede itu bawahnya iya lubang besar atau cuma kayak Madinah, iya pasti tamatut Pak ya. Haji pasti tamatut. Nah, kalau di Madinah berarti kan jenengan nanti umroh dulu. Iya. Kalau dari Madinah ke Mekahnya masih pakai bis loh. Pakai bis. Itu agak lama Pak itu biasanya bis. Jenengan nanti ambil mikotnya di Bir Ali ya pastinya ya. Di Bir Ali jenengan sudah ambil niat pakai pakaian ihram. Perjalanan masih jauh Pak. Itu nanti ada tempat berhenti di tengah jalan. Nah, selama di jalan itu dan sebetulnya itu yang dilakukan di ketika haji itu juga harus dilakukan oleh orang yang kebetulan tidak diberi kesempatan untuk berhaji. Misalnya gini Pak, yang pertama ketika tawaf itu kan sebenarnya gambaran cerminan ketika dulu malaikat itu mereka bertobat pada Allah, berputar di sekeliling arsy gitu. Kemudian Allah menciptakan Baitul Ma'mur di bawahnya, mereka melanjutkan tawaf. Nah, selanjutnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu untuk manusia bertawaf. Itu sebenarnya gambaran mencerminkan bahwa kita itu menyadari sebagai hamba Allah yang banyak dosa gitu ya. Kita tidak berdaya di hadapan Allah, kita senantiasa bertobat, mohonkan ampunan pada Allah, kita pasrah pada Allah. Nah itu gambaran tawaf yang seperti itu harus kita lakukan terus umur hidup kita, bahwa kita selalu sadar bahwa kita itu hamba Allah yang banyak dosanya, yang tidak punya daya apapun, yang senantiasa bertobat, yang senantiasa mohon ampunan pada Allah. Atau kemudian ketika penjenengan melakukan sa'i itu sebenarnya gambaran suatu kesabaran, kegigihan yang sungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah yang itu. Nah itu juga kan itu yang harus kita lakukan ketika kita sudah sampai di tanah air, sampai akhir hidup kita kan seperti itu. Kita senantiasa berusaha sungguh-sungguh, penuh kesabaran, dan apapun yang kita lakukan itu kita semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita tahalul ketika wukuf di Arafah, itu kan kita di sana diperintahkan merenungkan diri gitu ya. Kita berzikir, kita baca doa, memuji Allah dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan selama kita hidup lah. Kalau kita biasanya kemarin bulan Ramadan dengan iktikaf, sehari-hari kita setelah sholat, tahajud, itu kan gitu. Kita merenung, introspeksi diri, kemudian melakukan apapun, membesarkan Allah, mensucikan Allah, dan gitu. Tujuannya kan sebenarnya cuma satu, kita taqarrub gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya sih gitu ya, tujuannya sih kita kan mencapai tingkat yang tertinggi dalam Islam. Kalau dengan besar kan kita Islam, iman, ihsan gitu ya.
kan kita ingin mencapai yang ihsan itu. Kalau orang Jawa itu kan filosofinya tinggi Pak, mungkin yang keraton tadi lebih perso gitu. Banyak sekali simbol-simbol, makanya masjid itu kan dulu selalu sab 3, itu kan menggambarkan Islam, Islam, iman, ihsan. Kalau penjenengan memperhatikan kawannya masjid Jawa itu pasti ada simbol-simbol lah. Jangan masuk itu gerbang ada namanya gambar bulus. Like, share, komen, dan subscribe. Filosofinya itu gambaran kita mencukur habis, membuang semua pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran jelek. Nah itu makanya harus dilakukan juga, tidak hanya yang berhaji, juga yang tidak diberi kesempatan berhaji. Dan lempar jumroh, nah ini yang harus setiap hari memang kita lakukan Pak. Jumroh itu kan gambaran dulu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail lempar setan gitu ya, mengusir setan. Nah itu yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah Bapak Ibu setelah apa namanya tadi itu kita melaksanakan itu, jadi hukum truk sampah Pak gitu. Jadi setiap hari itu sebenarnya banyak sekali truk sampah yang berkeliaran. Jadi ada orang itu yang sebenarnya dia itu truk sampah. Dia banyak sampah, bawa sampah di dalam dirinya itu ada rasa marah, ada rasa putus asa, frustasi dan sebagainya. Sehingga dia itu overload gitu. Dia sebenarnya pengen ngurangi muatannya, maka di jalan dia lempar itu, dibuang gitu kan. Nah, bodohnya banyak sekali, mungkin termasuk kita pernah mungut sampah itu gitu loh Pak. Rencana nanti kita juga jam 6 dulu Pak ya. Kita ikut ngambil, kita kasih ke orang lain lagi. Nah, makanya Haji Plus lihatnya tantangannya sedikit Pak. Itu kalau yang namanya tadi saya ngulangi itu ya, jadi apapun yang diucapkan itu bisa itu biasanya dapat bayaran kontan. Ini pengalaman saya juga agak sedikit Pak. Jadi saya dulu itu pernah sampai teman serombongan itu ngomong, ada yang saya Pak Nur gitu, saya namanya Nur Taufik gitu. Pak Nur jangan ada di Kulon itu, mungkin aku satu sebenarnya gitu. Jadi cerita saya kebetulan kalau itu jenengan kalau resolusinya tuh Pak, satu deret gini. Jadi dari Mina Arafah itu Mina Arafah ke sini dia pas Jumroh, kemudian lewat apa namanya? Like, share, komen, dan subscribe. Untuk Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mengucapkan doa-doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanal 'aliyyil 'ala. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك في سفرهم هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حرم عليهم سفرهم هذا واقضي عنهم بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وغابة المنظر وسوء المنقلب في المال والآخر. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah perjalanan saudara kami, jadikan perjalanan mereka dalam kebaikan dan ketakwaan dan amal yang Engkau ridhoi. Mudahkanlah perjalanan mereka ya Allah, dekatkanlah jalannya. Ya Allah, jadikanlah Engkau sebagai teman mereka dalam perjalanan, dan Engkau pula yang mengurus keluarga mereka. Ya Allah, lindungilah mereka dari kelelahan dalam perjalanan, dari pemandangan yang menyedihkan, perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga mereka. Bihifdillahi wa nabi zawajakumullahu taqwa wa ghafara lakum dzambakum
wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Semoga Allah senantiasa, semoga kalian saudara-saudara kami senantiasa dalam pengawasan Allah dan dalam penjagaan Allah. Semoga Allah membekali kalian dengan takwa, mengampuni dosa-dosa kalian dan memudahkan kalian di mana saja kalian ada. Astagfirullah dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum. Kami menitipkan agama kalian, amanah kalian dan perbuatan terakhir kalian kepada Allah. Allahumma hajjahu hajjam mabrura wa sya'yahu sya'yan mashkura wa dambahu damban maghfura. Jawab jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri dan dosa-dosa yang diampuni. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau memudahkan kami semuanya, baik yang sudah Engkau panggil maupun belum, agar bisa dengan mudah ke tanah suci ya Allah, agar kami semua bisa berkunjung ke bulan rumah ya Allah. Mudahkanlah kami semua ya Allah dalam melaksanakan ibadah umroh dan juga ibadah haji ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam harta kami, mudahkan kami dalam kesehatan kami, mudahkan juga kami dalam segala kami untuk berkunjung ke rumah-Mu ya Allah. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Amin. Amin. Ya ibu yang qarib insyaallah. Allahumma alimna haqqaqa wa alimna fi ta'at wa alimna ila wajhi wa jinna shmina Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana atina jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Bapak mau baca. Kita lewatnya secara lebih cepat karena kalau pakai yang reguler kita berangkat 31 2021 biar